Nah, dalam konteks kasus ini kan ada 6 terlapor, Bang, yang dilaporkan gitu ya. Apakah memang semua ini bisa dimintakan pertanggungjawaban atau hanya orang yang bertanggung jawab melakukan maintenance terhadap lift tersebut gitu, Bang? Ya, nanti dilihat pertanggungjawabannya sejauh mana peran daripada perusahaan itu yang diwakili oleh pimpinan dan di bawahnya yang mengincar secara langsung. Di sini dilihatnya omisionis, dia tidak melakukan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan, kemudian melahirkan suatu akibat. Akibat ini walaupun tidak dikehendaki, tidak diinginkan, tapi terjadi, dia harus bertanggung jawab. Baik, Bang, ini untuk perkara yang kedua nih, Bang. Mungkin Abang juga pernah dengar. Nah, ini untuk perkara yang kedua itu terkait dengan kasus ada seorang wanita meninggal di lift bandara Kuala Namu. Belum ya, Bang? Ya, jadi secara umumnya adalah ada seorang wanita ketika sedang mengantarkan saudaranya ke bandara, mengantar saudaranya untuk keluar negeri ke Malaysia untuk sekolah melalui bandara Kuala Namu, kemudian dia menggunakan lift bandara, kemudian Bandara Soekarno-Hatta. Bukan, Kuala Namu, Sumatera Utara ya. Kemudian terjatuh, Bang, dari lift tersebut, Bang. Kemudian di lantai berapa jatuh? Kalau ada informasi bilang dari lantai 2 itu ke lantai dasar dia jatuh karena ketika dia naik, ya kan, ketika dia naik ternyata itu lift itu kan 2 pintunya, Bang. Pintu belakang, pintu terbuka itu yang di belakang dia ternyata. Dia panik, nelfon saudaranya, kok pintunya nggak terbuka, panik gitu ya. Liftnya kok tidak terbuka. Dia pencet, ternyata terbuka, Bang. Terbuka, tapi dia panik, dia langsung keluar, ternyata dia nginjek ada lubang ya, ada sela lubang antara penyidik menyebutkan 40 sampai 60 cm gitu ya. Sehingga dia masuk ke dalam situ, terjatuh, dan sejak saat itu sudah tidak bisa lagi dihubungi. Nah, pihak keluarga pada saat itu sudah curiga bahwa dia terjebak atau jatuh di dalam lift tersebut kan. Menghubungilah pihak bandara untuk meminta diperlihatkan CCTV nih yang di dalam liftnya. Tapi tidak diperlihatkan, tidak dikasih lah. Hanya diperlihatkan CCTV di luar lift itu gitu ya. Sampai akhirnya jenazah atau korban ini baru ditemukan 3 hari kemudian, Bang. Itu pun juga dari bau yang keluar dari lift tersebut. Nah, sejak ditemukan itu barulah pihak bandara katanya memperlihatkan CCTV yang di dalam liftnya itu, dan benar ketika kita lihat di media massa itu kan ternyata benar dia jatuh dalam posisi jatuh ke bawah gitu, Bang. Nah, kan atas peristiwa ini kan kemudian pihak korban melaporkan nih kejadian ini kan ke pihak Bareskrim dan sudah sudah dijadikan 6 perusahaan itu menjadi terlapor, Bang. Ini ada beberapa perusahaan, ada dari pihak Indonesia maupun dari luar negeri katanya, yaitu PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura Solusi, PT Angkasa Pura Aviasi, GMR Airports, GMR Airports Consortium, dan Aerosport de Paris. Jadi ada katanya dari India dan dari Paris juga yang jadikan terlapor ya, statusnya terlapor. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan pihak pelapor ini kan melaporkan 6 perusahaan ini, pimpinan 6 perusahaan ini kan dengan pasal 359, Bang. Kelalaian ya yang menyebabkan matinya orang gitu ya, Bang. Nah, dari kronologi singkat ini, Bang, memang apa sih yang dimaksud dengan yang pertama sebelum masuk ke situ ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dalam pasal 359 itu yang terkait dengan apa pengertian atau penjelasan terkait dengan kelalaian itu, Bang, di pasal 359 KUHP itu, Bang? Ya, kelalaian itu lawan dari sengaja. Kalau sengaja itu jelas. Sengaja itu juga ada gradasinya dengan maksud, sadar kepastian, sadar kemungkinan. Nah, kalau kelalaian itu dia tidak dengan sengaja. Kalau sengaja itu dolus, ini lawannya kulpa, lalai. Nah, ada 2 pendekatan ya. Lalai ini yang dalam kasus ini adalah tidak berbuat atau mengabaikan. Jadi yang disebut dengan omisionis. Kalau komisionis itu berbuat, dia tidak berbuat. Nah, ini menyangkut pertanggungjawaban perusahaan. Karena adanya kelalaian yang menyebabkan matinya orang, sejatinya harus bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, kelalaian di sini menunjuk dalam perkara tersebut standar operasi prosedur.
dalam kaitannya dengan perawatan maintenance leave. Nah, tinggal nanti diuji bagaimana kriteria atau proses daripada maintenance perawatan leave itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau memang ada unsur kelalaian atau pembiaran atau dia tidak berbuat yang seharusnya itu dilakukan proses perawatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia tidak melakukan perawatan maintenance. Nah, itu dianggap dia melakukan pembiaran. Kelalaiannya menunjuk kepada hal tersebut. Secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Selain kasus misalkan kasus ini Bang, ada nggak contoh lain mungkin yang lebih sederhana begitu, misalnya terkait dengan seseorang lalai kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana gitu? Contoh sangat mudah. Seseorang penjaga pintu kereta, ya kan? Sudah pasti sesuai dengan job description-nya, kewajibannya, tugasnya, peranannya ketika kereta akan lewat, dia harus menutup pintu, palang pintu, dan menyalakan bunyi-bunyi. Ya. Bahkan sekarang ada otomatis itu rekaman kepada pengguna jalan, diberitahukan sebentar lagi kereta akan lewat. Nah, ternyata penjaga pintu ini dia tidur karena mungkin begadang capek sebelumnya, dia melalaikan kewajibannya, dia tidur. Tidurnya itu menyebabkan karena tidak ditutupnya palang pintu, tidak adanya tanda-tanda yang diberikan yang seharusnya disampaikan, kereta lewat. Kereta lewat. Jadi tabrakan yang menyebabkan matinya orang. Seandainya dia tidak tidur, dia tutup itu palang pintu, ya kan, tidak terjadi peristiwa itu. Sehingga dalam hal ini masinisnya tidak salah. Kereta itu bagaimana memberhentikannya, yang dia lewat kok jalan kencang begitu, setir lain aja dengan mobil. Nah, salahnya di penjaga pintu. Tidurnya dia alasan apapun tidak menghapuskan pidana. Dia harus bertanggung jawab karena dia tidur. Iya. Gitu. Ya, ini kan contohnya. Berarti kalau dalam dia lalai. Dalam penjelasan ini yang dapat dimintakan pertanggungjawaban berarti kan yang penjaga pintu itu, masinis tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Nah, dalam konteks kasus ini kan ada 6 terlapor Bang yang dilaporkan gitu ya. Ya, kita tidak tahu nih perannya masing-masing seperti apa. Nah, dalam hal kelalaian terkait dengan lift ini, apakah memang semua ini bisa dimintakan pertanggungjawaban atau hanya orang yang bertanggung jawab melakukan maintenance terhadap lift tersebut gitu Bang? Itu Bang kira-kira. Tentu perusahaan sudah ada standar, sudah ada standarnya, sudah ada prosedurnya, dan pimpinan perusahaan itu wajib dianggap tahu. Karena dia pimpinan, ya kan? Kenapa? Karena prosedur itu tetap dia harus bertanggung jawab. Ada doktrin vicarious liability, pertanggungjawaban pengganti. Pertanggungjawaban pengganti. Dan ada strict liability, pertanggungjawaban mutlak. Nah, kalau kita mengacu ke, kita ambil itu doktrin itu strict liability, apa terutama vicarious liability, pertanggungjawaban pengganti, orang yang melakukan satu kelalaian, katakan seorang manajer, sepanjang memang dia yang melakukan, tapi dia melakukan itu juga diketahui oleh katakan pimpinan tertinggi, maka pimpinan tertinggi itu juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Jadi tidak hanya manajer perusahaan, tapi dia bisa menarik pimpinan yang lebih di atasnya sepanjang ada keterkaitan. Jadi di sini ada suatu kausalitas, sebab akibat. Sebab akibat ini yang mana yang paling dominan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ketika terjadinya suatu akibat. Akibat ini bagaimana terjadi? Apakah memang awalnya terhadap maintenance ini sudah diketahui oleh pimpinan perusahaan? Kalau diketahui tentu harus ada proses perawatan. Ketika proses perawatan itu sebagaimana seharusnya dilakukan berdasarkan standar operasi yang berlaku di seluruh perusahaan tidak dilakukan, maka di situ ada kelalaian, ada pembiaran.
Ya. Di sini deliknya omisionis, dia tidak melakukan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan, kemudian melahirkan suatu akibat. Akibat ini walaupun tidak dikehendaki, tidak diinginkan, tapi terjadi, dia harus bertanggung jawab. Ya kan? Ya artinya dari 6 yang terlapor ini belum tentu juga semuanya akan ditetapkan atau dimintakan pertanggungjawaban hukum ya Bang, tergantung sejauh mana. Ya nanti dilihat pertanggungjawabannya sejauh mana peran daripada perusahaan itu yang diwakili oleh pimpinan dan di bawahnya yang mengincar secara langsung penggunaan live. Yang dimaksudkan di sini bagaimana sebenarnya standar prosedur operasi terhadap perawatan live itu. Kalau memang live itu standarnya misalkan per minggu, per 1 minggu sekali dilakukan perawatan atau 3 hari sekali, tapi itu tidak dilakukan. Di sisi lain ada dampak akibat. Akibat ini ternyata berkaitan dengan kejadian aku, maka dia harus tanggung jawab. Seandainya itu dilakukan secara kontinu sesuai dengan standarnya, tentu keadaan itu tidak ada dan tidak terjadi. Tapi ini tidak dilakukan dan dia tahu itu. Nah, dia tahu, maka dia harus bertanggung jawab. Gitu ya. Itu nanti masalah pembuktian bagaimana pertanggungjawaban itu. Terkait dengan perbuatan ini, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Nah ini kan kalau dia pelaku kan ada grade-nya Pak. Ada dia pelaku utama, ada yang dia turut serta begitu. Kalau dalam kelalaian Bang, itu apa ada seperti itu Bang? Kan kalau dalam perbuatan yang dengan sengaja gitu, kesengajaan Abang bilang gitu ya. Kan kelalaian lawan dari kesengajaan. Kita kan mengenal ada ya pelaku utama, intellectual leader-nya, kemudian ada pelaku pesertanya, turut serta. Apakah dalam kelalaian ini juga dapat diberlakukan seperti itu atau memang tidak ada Bang dalam kelalaian? Ya, secara umumnya kalau penyertaan itu di dalamnya ada pemufakatan jahat. Umumnya ada dolus premeditatus. Pasti ada meeting of mind, perjumpaan kehendak di antara para pihak. Dia sepakat, mufakat untuk menimbulkan suatu tindak pidana. Ada yang membantu, ada yang turut serta, dan lain-lain. Nah, dalam perkara yang tadi sepertinya susah kalau dikaitkan dengan dealnaming. Tapi setidaknya kelalaian itu dapat diminta pertanggungjawaban kepada siapa seseorang itu yang melakukan delik omisionis. Kalau memang masing-masingnya, walaupun lain halnya dengan dolus premeditatus tadi, lain halnya dengan pemufakatan jahat, tapi masing-masingnya ini memang punya tanggung jawab untuk melakukan, tapi tidak melakukan proses penerapan perawatan. Ya kan ada yang ada yang menunjuk kepada tanggung jawab dan kewajiban dari perusahaan itu. Nah, siapa yang paling berkompeten untuk melakukan perawatan itu? Dia tidak melakukan dan dia tahu akibat kalau tidak melakukan perawatan itu akan menimbulkan dampak akibat. Walaupun dia tidak mengetahui, menghendaki, menginginkan, tapi ada korban, ya nyatanya dia harus bertanggung jawab. Iya paham. Dan ini mungkin yang terakhir Bang, ini terkait dengan perkara seperti ini, alat bukti apa sih sebenarnya yang harus diperkuat untuk bisa kemudian mengungkap dan kemudian bisa menerapkan pasal 39 ini? Ya, alat bukti ya saksi, surat, ini nanti ke dokumen ya. Termasuk hasil visum et repertum itu masuk surat, dan ahli. Ahli di sini ahli pidana, bisa ahli tentang tentang terkait ahli teknik yang berkaitan dengan liftnya itu permesinan dalam hal live, itu bisa jadi ahli. Selain nanti juga ahli keselamatan gitu. Ya masuk. Hal-hal yang berkaitan itu bisa SOP masuk SOP terkait dengan ahli terkait dengan SOP standar operasional prosedur untuk penanganan maintenance. Lebih tepatnya lagi ahli hukum perusahaan yang bagaimana perusahaan itu nanti dikonstruksikan dalam hal pertanggungjawaban ketika ada masalah hukum, sejauh mana pertanggungjawaban dari perusahaan yang diwakili misalkan oleh direksi itu pertanggungjawabannya gimana. Nah, itu ahli hukum perusahaan, ahli pidana, bisa ahli di bidang teknik permesinan terkait dengan keberadaan live, bagaimana, terus ya termasuk di sini
ahli forensik yang dapat memastikan bahwa dia memang terjatuh karena penggunaan lift yang tidak sesuai dengan prosedur. Ya, baik. Ya, mencerahkan sekali ya. Ya sama juga begini, hukum perusahaan. Ini kan ada istilah corporate crime, kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi. Nah, dalam bidang lingkungan hidup, dulu ada yang menghebohkan tuh Nimons, Minahasa. Itu dia jadi tersangka tuh. Jadi badan hukumnya tuh jadi tersangka. Kenapa? Karena timbul kerusakan. Ya, teluk apa tuh di Teluk Buyat apa terserah tuh. Nah, dia bertanggung jawab walaupun ini fiksi ini badan hukum ini. Dia person. Lain halnya dengan naturalist person seperti kita kan manusia ini badan hukum, apanya badan hukum yang harus di penjara. Tapi kepentingan hukumnya itu diwakili oleh direksi. Jadi kalau nanti dipidana ya bukan badan hukumnya, direksinya. Tapi terhadap korporasinya juga bisa ditetapkan pidana. Ditetapkan dia sebagai pelaku kejahatan dengan istilah tadi kejahatan korporasi, tapi diwakili oleh direksi. Gitu. Baik, Bang Bang Dr. Abdul Khair Ramadan, pakar pidana sekaligus juga dosen di Universitas Krishna Dwi Payana. Terima kasih Bang atas waktunya. Terima kasih juga sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan likes, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara. Nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update terkait dengan video-video terbaru dari Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.